Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imam Fauji dari kelas TI 20D2 selaku moderator di kelompok 6 yang akan membimbing jalannya presentasi pada kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Amali selaku dosen pengampu di mata kuliah Komputer dan Masyarakat, dan kepada teman-teman semua yang sudah bergabung untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Dan di sini saya akan mengenalkan kelompok saya, ada 6 orang. Yang pertama ada Abdi Ilyas, kedua Bambang Aji Kustiaji, ketiga Fajar Amarullah, keempat saya sendiri Imam Fauji, kelima Muhammad Wildan Septian, keenam Yunita Adriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Lajada. Dan di sini ada materi pembahasannya, yaitu yang pertama ada sejarah PT Lajada Indonesia, yang kedua ada visi misi pada PT Lajada Indonesia, yang ketiga ada kepercayaan tentang Lajada, yang keempat ada strategi pemasaran pada Lajada, yang kelima ada penjual dan pengiriman tentang PT Lajada Indonesia, yang keenam yaitu logo perusahaan PT Lajada Indonesia. Pada materi pertama saya serahkan kepada para audiens. Silakan. Baik, berdirinya saya di sini untuk membacakan materi pertama tentang sejarah PT Lazada Indonesia. Sejarah PT Lazada Indonesia. PT Lazada Indonesia, Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian operasi di 6 negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, Lazada Singapura, dan Lazada Filipina. Dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total keseluruhan 6 negara tersebut. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan, jual beli online dan retail commerce, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman, yaitu Rocket Internet. Rocket Internet juga telah sukses menciptakan berbagai perusahaan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di berbagai belahan dunia, yang berkantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki Rocket Internet lainnya di Indonesia antara lain Zarola, Foodpanda, Traveloka, dan pada tahap awal pengembangannya, Rocket Internet banyak membantu mulai dari merekrut tenaga ahli, menyuntikkan dana, dan mengimplementasikan platform teknologinya. Namun, setelah Lazada mampu berkembang secara mandiri, Rocket Internet tidak lagi banyak terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dan berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada.
ditunjang dengan fasilitas multi-play payment termasuk cash on delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen, khususnya di Indonesia, untuk mendapat barang-barang terbaik. Selain memberikan kemudahan, transaksi Lazada juga memberikan berbagai promo, serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada Indonesia, yaitu lazada.co.id. Lazada merupakan perintis e-commerce di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan beberapa pengalaman belanja online cepat, aman, dan nyaman. Bagi Lazada, prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan pengalaman belanja online terbaik untuk setiap pelanggan di Indonesia. Untuk materi yang kedua, tentang visi dan misi PT Lazada Indonesia. Visi perusahaan Lazada yaitu menjadi situs belanja online dan tujuan menjual produk nomor 1 di Asia Tenggara. Sedangkan untuk misinya, yang pertama, kita semua pengusaha dan pemilik di Lazada, kami memiliki pandangan holistik strategi perusahaan dan bertanggung jawab untuk mendorong hasil akhir. Yang kedua, kita tahu apa yang pelanggan dan penjual kami butuhkan dan inginkan, dan bekerja untuk memberikan pengalaman terbaik. Yang ketiga, kami lebih memilih untuk menetapkan standar tertinggi kami sendiri daripada mengikuti apa yang orang lain telah ditentukan. Kami menemukan, berinovasi, dan menerapkan pada kualitas tinggi dan kecepatan tanpa kompromi. Yang keempat, kami yakin tapi rendah hati dalam mengejar standar yang tinggi. Kita semua memiliki kewajiban untuk menantang jika kita tidak setuju. Dan yang terakhir, kami menyuarakan kasus kami, setuju untuk tidak setuju, dan kemudian melakukan sepenuh hati. Kami berpikiran terbuka, jujur, dan hormat. Penempaan lingkungan dibangun atas dasar kepercayaan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Bambang Aji. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Di sini saya akan menjelaskan kepercayaan tentang Lazada. Di sini tampak terlihat tampilan dari beranda dari Lazada. Pada muka awal situs lazada.co.id, terdapat beberapa kategori barang yang mampu mempermudah konsumen dalam melakukan pencarian produk. Hal ini merupakan fitur yang mampu mengelompokkan jenis-jenis produk berdasarkan jenis kebutuhan konsumen. Jenis-jenis produk Lazada Indonesia. Beberapa kategori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Peralatan elektronik. 2. Aksesoris elektronik. 3. Peralatan rumah tangga. Yang 4. Kesehatan dan kecantikan. 5. Bayi dan mainan. Yang 6. Kebutuhan rumah tangga. Yang 7. Keperluan rumah tangga dan gaya hidup. Yang 8. Peralatan wanita. 9. Peralatan pria. Dan yang 10 ini jam tangan dan aksesoris. Jenis-jenis produk Lazada Indonesia. Beberapa kategori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Peralatan elektronik. 2. Aksesoris elektronik. 3. Peralatan rumah tangga. 4. Kesehatan dan kecantikan. 5. Bayi dan mainan. 6. Kebutuhan rumah tangga. 7. Keperluan rumah tangga dan gaya hidup. 8. Peralatan wanita. 9. Peralatan pria. 10. Jam tangan dan aksesoris. 11. Olahraga dan travel. 12. Otomotif. Selain itu, dalam penelitian ini membahas tentang kategori elektronik dan gadget, di mana diantaranya ada beberapa subkategori yang mampu mempersempit hasil pencarian. Fungsi dari subkategori tersebut adalah memfokuskan pencarian yang diinginkan oleh konsumen agar hasil pencarian yang dihasilkan lebih detail. Berikut adalah beberapa subkategori yang masuk dalam kategori elektronik dan gadget. Jenis kategori elektronik dan gadget. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada peralatan elektronik, dan yang kedua ada aksesoris elektronik. Kita masuk ke peralatan elektronik. Ada audio, drone, home entertainment,
handphone, kamera, komputer, laptop, printer, tablet, dan televisi. Lalu yang keduanya kita masuk aksesoris elektronik. Ada aksesoris berteknologi, aksesoris handphone, aksesoris kamera, aksesoris komputer, aksesoris televisi, komponen jaringan, komponen komputer, dan penyimpanan data. Selain tampilan beranda pada website lazada.co.id, ada juga tampilan produk beserta harga dan keterangannya untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk tersebut. Selain itu, juga banyak muncul berbagai kategori seperti fashion, elektronik, dan kebutuhan lainnya yang sangat mudah dicari pada situs lazada.co.id. Tampilan produk dan informasi produk. Pada tampilan produk tertera gambar produk yang dijual oleh seller. Spesifikasi dari produk tersebut secara singkat, namun cukup detail. Harga dari produk tersebut, diskon hingga estimasi cicilan apabila ingin melakukan kredit pembelian. Mungkin dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Wildan. Silakan Muhammad Wildan. Terima kasih Bang Haji. Untuk berikutnya, pada tampilan informasi produk yang tertera di bawah tampilan produk, dijelaskan secara lengkap tentang bagaimana produk tersebut, mulai dari dimensi benda, lebar layar, ukuran internal storage, garansi, serta informasi produk lainnya. Pada materi keempat, terdapat strategi pemasaran Lazada. Yang pertama, memberikan diskon dan gratis ongkos kirim. Strategi marketing Lazada yang pertama yaitu dengan memberikan diskon yang cukup besar pada setiap pembelian produk tertentu. Di samping itu, Lazada juga menawarkan biaya pengiriman yang sangat terjangkau atau gratis ongkir setiap pembelian barang dengan minimal pembelian senilai 50.000 yang mungkin belum ditawarkan di situs e-commerce lainnya. Yang kedua, direct marketing atau direct selling. Strategi marketing Lazada berikutnya adalah dengan metode direct selling. Tahukah kamu apa arti dari direct selling itu? Istilah direct selling memiliki pengertian produsen dapat berkomunikasi atau bertemu secara langsung untuk menawarkan produk pada pembeli. Jadi, penjual dapat memasarkan barangnya ke konsumen tanpa perantara walaupun secara online. Strategi pemasaran di Lazada tersebut dapat dilakukan melalui website dan aplikasinya. Dengan kedua media ini, baik penjual maupun pembeli dapat melangsungkan transaksi dengan mudah. Lalu yang ketiga, memasang iklan di website atau YouTube. Strategi pemasaran Lazada juga sering dilakukan melalui iklan di sejumlah website berita atau iklan di YouTube. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan program-programnya. Biasanya, program tersebut dilangsungkan setiap bulan dengan menampilkan bintang tamu ternama dan diskon-diskon yang menarik. Kemudian yang keempat, sales promotion. Strategi yang digunakan Lazada lainnya yaitu sales promotion. Pengertian dari sales promotion adalah suatu teknik atau cara untuk menawarkan produk dengan strategi tertentu supaya permintaan pasar meningkat. Tujuan dari sales promotion ini yaitu bisa saja untuk menginfokan produk baru atau menghabiskan stok produk lama. Untuk slide berikutnya saya serahkan kepada Fajar Amarullah. Ya, terima kasih, Wildan. Saya akan melanjutkan materi tersebut. 5. Publik relation. Strategi marketing Lazada selanjutnya adalah dengan public relation, di mana Lazada melakukan sejumlah upaya untuk membangun komunikasi atau hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Brand mereka akan tetap kuat dan pelanggan diharapkan akan tetap membeli produk-produk dari e-commerce ini melalui strategi ini. 6. Personal selling. Strategi marketing Lazada lainnya yaitu personal selling, yang merupakan salah satu upaya promosi dengan melakukan pertemuan langsung dengan konsumen. Pada metode ini, perusahaan akan meyakinkan para konsumen untuk memakai jasanya dalam proses jual beli. Dalam personal selling, Lazada bisa saja mengadakan seminar kewirausahaan, seminar tentang strategi promosi, penjualan online, dan sebagainya untuk memperluas pangsa pasarnya. Seminar ini bisa menjadi sarana untuk memberikan informasi pada konsumen tentang keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh Lazada. Materi yang kelima, penjual dan pengiriman PT Lazada Indonesia. Penjual PT Lazada Indonesia. Beralih pada tampilan bagaimana menjadi seller Lazada.co.id, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu
melengkapi form pendaftaran beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan menyetujui perjanjian. Aktivasi akun yang dikirim oleh email Lazada harus apa produk yang ingin Anda jual. Selain itu, informasi tentang penjual memang perlu diperhatikan oleh konsumen, mengingat produk yang akan dibeli hanya bisa dilihat dari tampilan visual serta keterangan yang disertakan pada kolom keterangan produk. Berikut gambar tentang informasi penjual pada website lazada.com. Pada tampilan penjual ditampilkan siapa seller produk tersebut, kategori keaktifan seller dalam penjual produknya, rating seller, serta berapa lama seller menjadi mitra di lazada.com. Slide, Cok. Pengiriman PT Lazada Indonesia. Dari segi pengiriman, lazada.com mempunyai cara pengiriman maupun berbagai agen pengiriman yang telah bekerja sama mempermudah konsumen dalam memilih sesuai dengan keinginan. Berikut gambar cara pengiriman dengan beberapa agen pengiriman yang telah bekerja sama dengan Lazada. Setelah pembeli melakukan kewajiban dalam pembayaran produk yang dibeli, pihak Lazada akan mengkonfirmasi pesanan agar segera dikirim. Setelah proses konfirmasi sesuai dengan data diri dan alamat yang disertakan selesai, selanjutnya produk akan dikirim. Pihak Lazada akan mengonfirmasi ulang apabila produk yang dibeli sudah sampai ke tangan konsumen. Agen pengiriman PT Lazada Indonesia. Lazada memiliki sekitar 13 agen pengiriman yang menjadi mitra kerja, seperti LX, JNE, Ninja Express, Logistik, Pos Indonesia, RPX, Tiki, Mei Express, MCS, ISL Express, JNT Express, Diantar, bahkan Gosen. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menyerahkan kepada saudara Abilyas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Fajar Amarullah. Selanjutnya di sini ada sama halnya dengan pembayaran di Lazada, beragam cara pembayaran ditawarkan kepada konsumen guna memudah dalam pembayaran. Beragam metode pembayaran yang ditawarkan mulai dari cash on delivery, transfer bank, kartu kredit Visa, Mastercard, Kredivo, e-banking, BCA 79, dan Mandiri. Atau juga bisa menggunakan pembayaran melalui minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Selanjutnya, privasi konsumen Lazada Indonesia. Privasi konsumen selalu menjadi prioritas oleh Lazada dengan beragam privasi yang dijelaskan guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam pembelian online. Pada tampilan kebijakan privasi, secara umum Lazada berhak atas pengambilan informasi baik pembeli maupun penjual, pengungkapan informasi apabila terjadi tindak pidana, mengajukan pembaruan informasi, mengajukan pertanyaan di bawah umur, dan sebagainya. Kewajiban Lazada atas informasi yang diberikan tidak boleh ada yang bocor atau dicuri oleh pihak lain tanpa ada alasan yang sangat jelas. Selanjutnya kita materinya antisipasi risiko dari Lazada. Berikut antisipasi risiko yang dialami oleh konsumen. Ada beberapa cara untuk menanggulangi risiko yang dialami. Pusat bantuan dan customer service selalu standby 24 jam untuk mendengarkan keluh demi kenyamanan dan keamanan konsumen.
Berbagai bantuan dijelaskan pada tampilan ini agar pembeli terbantu dengan hal-hal yang mereka belum mengetahuinya, mulai dari tracking pengiriman, pembatalan pembelian, pengembalian produk yang tidak sesuai, metode pembayaran informasi lengkap, biaya pengiriman tertentu, dan lain-lain. Selanjutnya materi ke-6 tentang logo perusahaan Lazada Indonesia. Dan ini adalah tampilan logo dari perusahaan lazada.com. Dan di bawahnya juga ada lokasi perusahaan Lazada Indonesia yang terletak di daerah Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Next. Selanjutnya layanan perusahaan Lazada. Berbagai layanan dari lazada.com memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi pembelian online. Misalnya, layanan diskon dan penawaran terletak pada home halaman utama website. Layanan ini memudahkan konsumen dalam mengetahui penawaran menarik, produk paling laris, serta produk apa saja yang terdapat diskon harga maupun diskon dengan pembayaran kartu kredit. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang telah membahas materi tentang PT Lazada Indonesia. Di sini saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir dalam memenuhi tugas akhir di mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Saya mengucapkan undur diri sebagai moderator. Bila banyak kesalahan dari kata-kata ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.